Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanida Ayu Lestari dengan NIM 234201424. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan emosi. Yang pertama di sini, perkembangan emosi dibahas sebagai proses penting dalam kehidupan anak dan remaja. Perkembangan emosi mencakup bagaimana individu belajar untuk mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi mereka sepanjang hidup. Emosi berfungsi sebagai sinyal yang penting yang mempengaruhi interaksi sosial dan kesehatan mental. Ada beberapa tahapan perkembangan emosi di sini. Pertama, tahapan perkembangan emosi itu dari bayi, yang di sini bayi mulai menunjukkan emosi dasar seperti kebahagiaan, kemarahan, ketakutan, dan kesedihan. Dan ikatan emosional dengan pengasuh sangat penting untuk perkembangan emosional yang sehat. Yang kedua, anak usia dini. Di sini, anak mulai mengembangkan emosi yang lebih kompleks seperti rasa malu dan rasa bersalah. Mereka belajar mengenali emosi orang lain dan mengembangkan emosinya sendiri. Di sini remaja, yang dimana di sini emosi menjadi lebih intens dan kompleks, sering dipengaruhi oleh perubahan hormonal dan tekanan sosial. Dan di sini ada identitas diri dan hubungan dengan teman sebaya menjadi pusat perhatian yang seringkali menyebabkan fluktuasi emosi yang signifikan. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Di sini faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi adalah faktor biologis, yang dimana di sini perkembangan otak dan perubahan hormonal berperan penting dalam pengaturan emosi. Struktur fungsi otak yang berkembang mempengaruhi kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosinya sendiri. Yang kedua ada faktor lingkungan. Di sini yang pertama ada pola pengasuhan, yang dimana di sini gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua itu atau pengasuh memiliki dampak yang sangat besar. Pengasuhan yang responsif dan mendukung membantu anak untuk merasa aman dan memahami emosi mereka sendiri. Yang kedua di sini ada keluarga, yang dimana dinamika dalam keluarga itu seperti hubungan antara anggota keluarga dan komunikasi, yang dimana di sini sangat berpengaruh untuk cara anak belajar tentang emosi. Yang ketiga ada faktor psikologis. Yang pertama ada pengalaman pribadi. Di sini pengalaman positif atau negatif, termasuk trauma atau kehilangan, dapat membentuk cara individu seseorang itu merespon emosi. Yang kedua ada kognisi. Di sini itu cara anak memahami dan menafsirkan situasi sosial dapat mempengaruhi reaksi emosional mereka. Misalnya, anak yang lebih mampu menganalisis situasi mungkin dapat mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Yang keempat ada faktor budaya. Budaya itu tempat individu yang mereka dibesarkan, di mana di situ sangat berpengaruh untuk cara emosi mereka diekspresikan dan dikelola. Beberapa budaya mungkin lebih terbuka dalam mengekspresikan emosi, sementara yang lain mungkin lebih menahan diri. Di sini yang kedua ada tradisi dan praktek. Praktek budaya dalam menghadapi emosi itu seperti ritual atau dukungan komunitas juga berperan penting. Di sini ada masalah yang muncul dari perkembangan emosi. Satu, kesulitan dalam mengelola emosi. Ada ekspresi emosi yang berlebihan. Anak-anak mungkin mengalami ledakan emosi seperti kemarahan atau kesedihan yang tidak proporsional terhadap situasi tertentu. Yang kedua di sini ada penekanan emosi. Sebaliknya dari itu, beberapa anak mungkin menekan emosi mereka yang mengakibatkan masalah dalam mengekspresikan perasaan mereka sendiri. Yang kedua, ada gangguan kesehatan mental. Kecemasan. Di sini ketidakmampuan untuk mengelola emosi dapat menyebabkan gangguan kecemasan yang dimana individu merasa cemas berlebih. Dan ada depresi. Emosi negatif yang tidak dikelola dapat berkontribusi pada depresi, terutama jika anak merasa terisolasi atau tidak didukung.
Yang ketiga ada perilaku sosial yang bermasalah. Di sini ada kesulitan dalam interaksi sosial. Anak yang tidak dapat memahami emosi mereka atau emosi orang lain mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Di sini juga ada perilaku agresif, yang dimana beberapa anak mungkin menunjukkan perilaku agresif sebagai cara untuk mengekspresikan emosi yang tidak terkelola. Dan yang keempat ada pengaruh lingkungan negatif. Ada pengasuhan yang tidak mendukung, lingkungan keluarga yang penuh konflik, atau pengasuhan yang tidak responsif dapat menghambat perkembangan emosional anak yang sehat. Di sini juga ada stres lingkungan. Faktor-faktor seperti kemiskinan atau ketidakstabilan sosial dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak secara negatif. Ada peran emosi. Di sini peran emosi dalam perkembangan anak. Yang pertama ada komunikasi dan interaksi sosial. Emosi itu berfungsi sebagai alat komunikasi yang penting. Ekspresi emosi untuk membantu individu menyampaikan perasaan mereka kepada orang lain, memperluas interaksi sosial dan hubungan. Yang kedua ada pengembangan empati. Melalui pengalaman emosional, anak-anak belajar untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Hal ini adalah dasar untuk pengembangan empati yang penting dalam menjalin hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga ada regulasi diri. Emosi berperan dalam pengembangan keterampilan regulasi diri. Anak-anak yang belajar untuk mengenali dan mengelola emosi mereka cenderung lebih mampu menghadapi stres dan tantangan dengan cara yang positif. Yang keempat ada pembentukan identitas diri. Selama masa remaja, emosi itu membantu individu dalam proses pencarian identitas diri. Perasaan dan pengalaman emosional berkontribusi pada bagaimana mereka memahami diri mereka dan tempat mereka di dunia. Yang kelima ada pengambilan di keputusan. Emosi itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Rasa takut, kegembiraan, dan kesedihan dapat mempengaruhi pilihan yang dibuat, baik dalam situasi sosial maupun akademis. Yang keenam ada kesehatan mental. Emosi yang positif berkontribusi pada kesehatan mental yang baik, sementara emosi yang negatif tidak dapat dikelola, menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Dan terakhir di sini ada kesimpulan. Perkembangan emosi adalah aspek krusial dalam perkembangan anak dan remaja. Memahami dan mendukung perkembangan emosi dapat membantu individu tumbuh dengan sehat secara emosional dan sosial. Tahapan perkembangan emosi mencakup perjalanan dari ekspresi emosi dasar di masa bayi hingga pengelolaan emosi yang lebih kompleks di masa remaja. Setiap tahap memiliki karakteristik yang dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman pribadi. Mungkin itu saja dari saya tentang perkembangan emosi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.